Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Bara Aryana Pradana. Yang kedua ada Devi Pradinasari. Yang ketiga ada Madinah Sabila Nabi. Yang keempat ada Syaikotun Naufa. Yang kelima ada Alfi Anggraini. Dan yang terakhir ada Alifa Ismu Ramadhani. Dalam kesempatan kali ini, kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah, yang kedua ada makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat tesis, yang kelima disertasi, dan yang terakhir adalah paper. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang opini yang didasarkan pada suatu peristiwa. Karya tulis ini bersifat subjektif sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari penulis, dan karya ini memaparkan fakta dan data dari suatu peristiwa maupun sebuah penelitian. Adapun struktur artikel ilmiah, yang pertama, judul yang jelas, lugas, dan informatif, serta menarik, dan di bawah judul dicantumkan nama penulis. Yang kedua, abstrak, memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang dicantumkan atau digunakan, dan hasil penelitian. Yang ketiga, menulis kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang sering muncul dalam badan artikel. Yang keempat, pendahuluan, berisi permasalahan penelitian, wawasan, dan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima, metode penelitian menggunakan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel atau saran penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang keenam, pembahasan berisi uraian, hasil yang diperoleh, kemudian diberi penjelasan berdasarkan rujukan tertentu. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang ketujuh, kesimpulan berisi ringkasan dari uraian mengenai hasil dari pembahasan. Dan yang terakhir, daftar pustaka adalah tulisan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisannya. Makalah merupakan sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris dan objektif terhadap permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat. Selain itu, isi dari makalah sebagai hasil analisa logistik dari penulis dan termasuk ke dalam jenis-jenis karya tulis ilmiah secara umum. Berikut adalah struktur makalah. Yang pertama, ada cover. Cover berisi judul, tujuan pembuatan, lambang universitas, nama dosen pengampu maksud saya, nama anggota kelompok, program studi fakultas, universitas, kota, dan tahun. Yang kedua, ada kata pengantar, berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Yang ketiga, ada daftar isi makalah, berisikan susunan isi makalah, judul dan nomor halaman setiap uraian yang ada di makalah ditulis dan disusun dengan rapi. Yang keempat, bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang pembuatan makalah, rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dan tujuan penulisan makalah. Yang kelima, ada bab 2, pembahasan, berisi penelitian tentang ilmu atau teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih.
Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori atau ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian. Untuk menuliskan teori yang diambil dari para ahli, cantumkan identitas buku, nama penulis, judul buku, tempat terbit, tahun terbit, dan halaman kutipan yang diambil, sehingga sumbernya jelas dan tidak diragukan. Yang selanjutnya, bab 3, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, berisi identitas sumber yang digunakan sebagai referensi dalam makalah. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan data dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Struktur skripsi. Yang pertama ada halaman cover berisi judul, tujuan penulisan skripsi, logo universitas, nama dan NIM penulis, jurusan, fakultas, nama universitas, serta tanggal penulisan skripsi. Kemudian ada halaman persetujuan pembimbing. Kemudian ada halaman pengesahan. Kemudian halaman pernyataan karya sendiri. Kemudian ada abstrak. Abstrak yaitu intisari dari skripsi. Harus dibuat dengan singkat, jelas, dan komprehensif. Isi abstrak mencakup 4 hal pokok, yaitu permasalahan penelitian, tujuan penelitian, prosedur dan metodologi penelitian, serta temuan dan simpulan hasil penelitian. Dan selanjutnya ada kata pengantar yang berisikan ucapan syukur dan terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Kemudian ada daftar isi yang berisi susunan isi skripsi, judul dan nomor halaman setiap bagian. Kemudian jika terdapat gambar atau tabel, itu dibuat daftar gambar dan tabelnya sendiri. Yang selanjutnya adalah bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang hal yang akan diteliti. Kemudian ada juga rumusan masalah yang bertujuan untuk menjelaskan hal yang dibahas dalam skripsi. Dan rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Kemudian ada tujuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu solusi yang bermanfaat terhadap masalah yang diteliti. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, itu berisi kumpulan teori yang akan dia bahas dalam skripsi. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan, serta hipotesis atau dugaan sementara. Bab 3 ada metode penelitian, berisi tentang tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian secara detail. Bisa disajikan dengan tulisan, tabel atau grafik. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian diulas secara teoritik. Dan bab 5, kesimpulan, berisi tentang ringkasan dari pembahasan dan hasil penelitian yang sudah ditulis. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Lembaran ini berisi identitas dari referensi atau sumber-sumber yang dipakai dalam penulisan skripsi. 4. Tesis. Tesis merupakan sebuah karya ilmiah yang menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang di sini adalah penulis yang menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang ada, yaitu dari peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. B. Struktur tesis. Yang pertama, halaman cover berisi judul, tujuan penulisan tesis, logo universitas, nama dan NIM penulis, program studi, nama universitas, serta tahun penulisan.
Yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, abstrak berisi ringkasan dari keseluruhan isi dari tulisan yang meliputi permasalahan yang diteliti, telaah pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dan kesimpulan. Yang keempat, riwayat hidup berasal data pribadi penulis. Yang kelima, kata pengantar berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Yang keenam, daftar isi berisi judul, semua bab dan subbab dari penulisan. Yang ketujuh, jika terdapat gambar, tabel, atau lampiran dalam tesis, maka dibuat daftarnya. Dalam tesis ada bab 1 pendahuluan, yaitu yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian ada bab 2, telaah pustaka, merupakan ciri ilmiah tesis yang bobotnya dipengaruhi oleh kualitas sumber pustaka yang digunakan sebagai bahan kajian, berisi uraian konsep yang diteliti, teori yang mendukung, hasil penelitian yang sejenis apabila perlu disertakan dengan kerangka, pemikiran, dan hipotesis. Kemudian bab ketiga, metode penelitian, menjelaskan cara kita menjelaskan kegiatan penelitian yang meliputi tujuan penelitian secara spesifik, tempat dan waktu penelitian dilakukan, metodologi penelitian, jenis data yang diteliti, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian bab yang keempat, hasil dan pembahasan, menjelaskan kegiatan hasil penelitian yang diperoleh secara variabel yang teliti, hasil analisis, dan pengujian hipotesis. Kemudian bab 5 ada kesimpulan, merupakan jawaban menyeluruh terhadap persoalan yang dipertanyakan dalam pendahuluan yang merupakan sintesis hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian daftar pustaka, menuliskan seluruh pustaka yang digunakan dalam penulisan. Daftar pustaka secara umum berisi nama pengarang, tahun penerbit, judul pustaka, penerbit, dan kota penerbitan. Kemudian ada lampiran, berisi penjelasan tambahan yang dapat disajikan dalam bentuk program, gambar, perhitungan, grafik, atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian terkait sebelumnya. Karya ilmiah yang kelima yaitu disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program strata 3 atau S3 berdasarkan suatu penelitian lapangan atau perpustakaan yang mendalam untuk mencapai puncak gelar perguruan tinggi yaitu doktor. Disertasi yang akan dikembangkan menjadi keahlian calon doktor harus menghasilkan temuan baru yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai sumbangan bagi pengembangan dalam bidang keilmuan yang dipromosikan oleh komisi pembimbing yang terdiri atas seorang promotor dan 2 orang kopromotor. Adapun sistematika proposal penelitian disertasi dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul, terdiri dari judul, penulis, degree requirement atau syarat untuk memenuhi gelar, tahun, dan universitas kemana disertasi diserahkan. Yang kedua, halaman deklarasi, yaitu halaman yang menyatakan bahwa disertasi yang ditulis adalah hasil orisinil. Yang ketiga, yaitu halaman pengesahan. Yang keempat, yaitu abstrak, berisi ringkasan dari seluruh isi dari tulisan yang meliputi permasalahan yang diteliti, telaah pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kelima, yaitu kata pengantar, berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Yang keenam, yaitu halaman persembahan. Halaman ini bersifat opsional. Yang ketujuh, daftar isi, berisi judul semua bab dan subbab dari penulisan. Yang kedelapan, bab 1 atau pendahuluan, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Yang kesembilan, yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka, berisikan kumpulan teori yang akan dibahas di dalam disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis atau dugaan sementara. Yang ke-10 yaitu bab 3 atau metode penelitian, menjelaskan cara kita melaksanakan kegiatan penelitian yang meliputi tujuan penelitian secara spesifik, tempat dan waktu penelitian dilakukan, metodologi penelitian, jenis data yang diteliti, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Yang ke-11 yaitu bab 4 atau hasil dan temuan penelitian.
Yang ke-12, bab 5 atau kesimpulan berisikan kelemahan penelitian dan implikasi atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang ke-13, daftar pustaka berisikan seluruh pustaka yang digunakan dalam penulisan. Yang ke-14, lampiran berisi penjelasan tambahan yang dapat disajikan dalam bentuk program, gambar, perhitungan, grafik, atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Paper adalah sebutan khusus makalah di kalangan para akademisi seperti mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. B. Sistematika penulisan paper. Paper merupakan non-research artikel yang ditulis dan disusun dengan isi seperti berikut ini. 1. Pendahuluan, berisi paparan latar belakang masalah, permasalahan, dan motivasi penulisan paper, kurang lebih 2-3 halaman. 2. Pembahasan, berisikan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam paper berdasarkan referensi atau daftar pustaka, baik riset artikel, non-riset artikel, buku, media cetak, media online, ataupun media sumber referensi lain yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam paper, kurang lebih 4-6 halaman. 3. Penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yang merupakan intisari dari pembahasan yang telah dilakukan, kurang lebih 1 halaman. 4. Daftar pustaka, berisikan sumber referensi yang digunakan dalam penulisan paper, baik untuk pendahuluan maupun pembahasan serta penutup, baik berupa riset artikel, non-riset artikel, buku, media cetak, media online, ataupun media atau sumber referensi lain, minimal 10 referensi, 4 referensi asing, dan 6 referensi Indonesia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.